Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Oke, selamat datang teman-teman. Saya sedang membimbing salah satu rekan member Remote Worker Indonesia, pegawai yang kerja 9 to 5, mungkin malah bukan 9 to 5 lagi, lebih, karena sifatnya di showroom retailer gitu. Jadi weekend pun tetap harus kerja sampai 12 jaman. Luar biasa ya. Oke, untuk kasus teman yang sudah punya keinginan untuk bekerja dari rumah atau sudah punya motivasi dan menetapkan tujuan untuk suatu saat bekerja dari rumah, maka tantangannya jauh lebih besar daripada teman-teman yang saat ini sedang slow, gak ada kerjaan, gak ada tanggungan, atau lagi mahasiswa. Itu ringan banget. Tapi kalau kalian pekerja 9 to 5 yang sudah punya tanggung jawab kerja, berangkat jam 9, pulang jam 5, belum ditambah sama transport, waktu untuk transport, maka tantangan kalian itu berat sekali. Saya pernah bekerja 9 to 5 di Jakarta, di bilangan Palmera, kementerian, dan saya harus benar-benar memaksa diri begitu pulang dari kantor masuk ke kos kontrakan, saya harus memaksa diri untuk beraktivitas karena udah terasa lelah luar biasa. Nah, kalau teman-teman sudah bekerja 9 to 5 dan akan pingin untuk bekerja remote, maka yang harus pertama teman-teman nilai adalah diri sendiri. Yaitu pertama, apakah saya sudah punya skill untuk menembus remote work. Tantangan yang pertama di sini, kalau kamu sudah punya skill di kerjaan onsite, maka kalau kamu mau menembus remote work, kemungkinan kamu butuh waktu paling cepat 1 bulan. 1 bulan itu dengan asumsi karena kamu kerja 9 to 5, mungkin Senin sampai Jumat itu nggak bisa luangin waktu banyak, mungkin sehari cuma sejam, setengah jam, kalau bisa 2 jam, tapi nggak, pasti lelah banget. Jadi kemungkinan weekend pun mungkin kamu pakai untuk tidur-tiduran atau jalan-jalan, jadi kemungkinan waktumu yang luang sedikit banget. Paling cepat kamu bisa nembus waktu dalam 1 bulan. Nah, kalau itu yang sudah punya skill ya. Kalau kamu nggak punya skill dan kamu pengen remote work, tantanganmu lebih besar lagi. Pertama, kamu harus mengupgrade skillmu dulu, dan ini berat. Kenapa? Seperti saya sampaikan tadi, asumsi kamu lelah setelah ngantor itu membuat kamu nggak punya lagi motivasi untuk belajar. Udah capek. Maka kalau kamu benar-benar punya keinginan kuat, lakukan hal seperti ini. Belajarlah sebelum kamu berangkat ke kantor. Bangun subuh, belajar dulu 1 jam aja, itu udah bagus banget. Lakukan ini, kamu bisa tulis banner di kamarmu, tempel, belajar 1 jam sebelum kantor. Belajar, kemudian berangkat kantor. Kenapa? Karena sudah kamu pulang, kamu tidur aja deh. Saya paham banget. Nggak usah mikir belajar lagi, karena itu berat. Jadi belajarlah sebelum berangkat kantor. Itu tips pertama. Nggak butuh. Kalau kamu lakukan ini dengan konsisten, kamu akan 1 bulan akan ada progres yang signifikan terhadap skillmu. Entah itu web development, design, UI, UX, mobile development, dan sebagainya. Pasti kamu sudah ada progres dalam 1 bulan. Catat progres ini. Yaitu mungkin Januari 01, kamu belum bisa ngapa-ngapain, kemudian Februari 01, kamu cek sudah ada repository di GitHub untuk aplikasi dengan Python sederhana. Itu udah bagus banget. Lanjutkan untuk bulan kedua. Nah, cara seperti ini kemungkinan kamu bisa menembus remote work dalam waktu 6 bulan. Itu nggak mudah ya, karena kamu harus membagi antara konsistensimu belajar dan konsistensimu untuk tetap bekerja 9 to 5. Itu berat banget. Nah, kemudian begitu kamu sudah melihat progresmu berjalan dan bagus, maka kamu bisa bersiap-siap untuk mencoba menembus remote work pada saat kamu sedang tetap mengantor. Yaitu
katakanlah seperti yang tadi kasus teman yang sudah 9 to 5 dan dia skilled, dia bisa menembus dalam 1 bulan atau 2 bulan, maka sekarang saatnya kamu di posisi dia, yaitu posisi kamu sudah punya skill 9 to 5 dan berusaha menembus. Berarti kamu tambah lagi 1 bulan atau 2 bulan, yaitu totalnya sudah sekitar, saya lupa tadi, 8 bulan mungkin ya, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Kamu mendapat waktu seperti itu. Nah, saat ini kamu sudah berhasil, katakanlah kamu sudah punya upgrade skill dan kamu sudah bisa menembus remote work. Satu aja yang sederhana, tapi berhati-hati karena di sini tantangannya lebih berat lagi, yaitu kamu harus mensinkronkan kerjamu yang 9 to 5 dengan kerjamu yang di remote tadi. Dua-duanya nggak akan bisa di titik ini, dua-duanya nggak akan bisa optimal. Sebenarnya dalam konteks 9 to 5 pasti optimal karena itu yang paling menyita waktumu, karena kamu dipaksa untuk berangkat, jadi pasti optimal. Tapi kerjaan remote-mu nggak akan pernah optimal dengan cara seperti ini. Paling kamu hanya bisa dapat di bawah $1.000. Mungkin maksimal $800 ya dalam sebulan. Karena yang bisa kamu luangkan sehari paling cuman 2 jam. Atau kurang dari itu. Atau kamu akan expand waktu di weekend. Nah, kalau kamu sudah lihat progresmu di remote work, sudah kelihatan, dan klien sudah bertambah, nggak cuma yang pertama tadi, atau klien yang pertama tadi sudah RO kembali, return of order, kembali menawarkan job baru, berarti kamu sudah punya potensi dan sudah punya hasil untuk fokus di remote work. Nah, lakukan hal seperti ini. Kamu harus bersiap-siap menabung untuk resign. Menabung untuk resign itu bukan hal yang ringan. Resign bagi orang yang ngantor itu ngeri banget. Seakan-akan kamu ngeri banget. Saya nggak bisa menceritakan bagaimana ngerinya orang pingin resign dari ngantor itu luar biasa ngeri. Tapi kurangin ngeri ini dengan kamu punya tabungan dulu. Tabung dulu, hitung dulu sebulan kamu butuh berapa juta untuk survive, kemudian kali dalam 6 bulan dan sebagainya, kamu simpen, dan kemudian ya kamu tabung dan resign. Karena resign ini kunci kamu benar-benar bisa performanya bagus di remote work. Saat saya dulu double job antara onsite dan remote, itu saya tidak pernah bisa menembus $1.000 per bulan. Berat banget. Karena sudah capek di onsite, mau kerjain 9 to 5, mau kerjain remote work sudah berat banget. Nah, begitu kamu resign, perhatikanlah, begitu kamu resign, kamu akan punya faktor yang belum pernah kamu rasakan, yaitu fear factor. Faktor ketakutan. Yaitu, katakanlah kamu udah resign. Besok kamu resign, kamu akan punya perasaan dua. Pertama, senang, lega karena sudah nggak ngantor, nggak dipaksa untuk berangkat nembus trafik. Tapi juga punya perasaan takut karena kamu harus benar-benar survive tanpa ngantor. Gimana caranya? Itu bagus banget. Begitu kamu bangun, kamu akan punya fear factor tadi, akan ada adrenalin rushmu, dan kamu akan tegang menembus remote work atau konsisten di kerjaanmu remote work yang sudah kamu tembus tadi. Oke, ini bagus banget. Kamu akan benar-benar fokus sekali mengerjakan aplikasi job desain yang kamu kerjakan di rumah saat kamu tidak punya backup untuk bekerja di kantor. Itu luar biasa pentingnya. Nah, karena itu saya akan benar-benar menyarankan teman-teman resign untuk yang sudah berhasil menembus job remote work saat sudah 9 to 5 dan sudah punya tabungan. Harus punya tabungan, nggak boleh sebagai cowboy nembak aja langsung resign, nggak boleh. Kamu harus benar-benar punya tabungan dulu, mantap. Kemudian resign, langsung fokus belajar dan nembus terus menerus. Orang remote work itu tidak punya kejumudan masalah skill ya, yaitu skillmu nggak hanya itu aja, skillmu akan bertambah-tambah terus karena jobnya akan semakin seru. Kamu akan tambah senang mencari job-job baru. Kamu bosan dengan job A, kamu belajar mendapatkan job B dan lain sebagainya. Oke, nah lakukan ini. Kalau kamu udah seperti ini, kamu sudah akan bebas, kamu sudah akan benar-benar survive di remote work. Dan kalau kamu sudah di posisi ini, saya ucapkan selamat. Nah, bagi teman-teman yang tadi saat mau resign punya perasaan takut, ada cara yang lebih sederhana lagi, yaitu coba cari dulu persiapan kantor on-site
yang kemungkinan akan menerima kamu jika kamu tidak lolos remote work atau tidak stabil remote work selama 3 bulan ke depan. Misalnya kamu kerja di, saya ngawur lah ya, misalnya kamu kerja di perusahaan software house, salah satu perusahaan software house di Jakarta. Kamu resign dulu. Sebelum resign, kamu ngobrol-ngobrol dulu sama orang di kantor yang lain tentang kemungkinan ada peluang baru. Begitu kamu ada ngobrol-ngobrol, kamu deketin dia, kamu kira-kira bilang aja, kira-kira bisa nggak ya aku kerja sekitar 3 bulan dari sekarang. Nah, begitu sudah ada, kamu ada jaminan, ada ngobrol-ngobrol seperti itu, kamu resign. Dan artinya 3 bulan ini kamu punya backup plan ke depan jika gagal atau kamu ngerasa nggak bagus remote workmu, kamu bisa ngantor lagi. Tapi harusnya nggak terjadi seperti itu. Namun untuk backup plan itu layak dipertimbangkan. Oke, itu aja. Dan teman-teman, bagi yang masih mencari motivasi, silakan simak terus podcast ini dan talk to me. I'm going to answer through this podcast. Thank you. Bye. Catch you up in another podcast.